teman-teman Milih Cerdas, kembali lagi bersama Itunin Podcast KPU Kabupaten Bulungan bersama saya Oce William, anggota KPU Kabupaten Bulungan. Hari ini hadir bersama kita narasumber kita, Ketua DPC Partai Nasdem, Haji A.R. Rashid. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini masih fit ini Bapak ini di jam-jam seperti ini Pak ya. Meskipun kita tahu nih kondisi di bulan sekarang ini kan musim hujan Pak ya. Iya, betul. Alhamdulillah ya, kita syukuri begitu. Jadi Pak Haji ya, saya panggil Pak Haji ya. Siap. Pak Haji Rashid. Ya, Nah, siap. ini Ketua DPC Partai Nasdem. Iya. Kalau bicara Nasdem ini juga menarik Pak ya. Kalau kita melihat kiprahnya Nasdem secara nasional maupun di Kabupaten Bulungan juga kita melihat cukup signifikan Pak ya, Nasdem sendiri. Nah, ini sudah berapa lama nih Pak menjadi Ketua DPC Nasdem ini Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera tentunya untuk kita semua. Sore Pak. Saya A.R. Rashid. Sejak 2011 saya menjabat selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Nasdem Kabupaten Bulungan hingga saat ini. Oh, jadi ini DPD Pak ya, bukan DPD, DPC ya? DPD. Oh, mohon maaf, ini Nggak DPD. apa-apa, DPD Nasdem ya. DPD Partai Nasdem Partai Nasdem Kabupaten Bulungan 2011 sampai dengan saat ini kurang lebih 11 tahun. Oh, jadi hampir masuk 2 periode sudah nih. Baik. Luar biasa Pak ya. Alhamdulillah. Jadi kalau aktivitasnya apa Pak? Aktivitas saya atau aktivitas partai? Aktivitas Bapak nih? Oh, cukup banyak kegiatan-kegiatan sehari-harian. Saya termasuk berkecimpung di dunia pendidikan. Di mana saat ini sejak 2015 yang lalu kami mendirikan suatu lembaga pendidikan yang diberi nama Al-Ansyar, di mana lembaga pendidikan Al-Ansyar ini menyelenggarakan pendidikan dari tingkat PAUD, TK, SD, MTS, SMA sampai dengan perguruan tinggi. Jadi termasuk pendiri dan sekaligus pemimpin ya di Al-Ansyar Pak ya. Alhamdulillah. Nah setelah itu juga berkiprah di partai. Ya alhamdulillah. Di Nasdem. Nah ini kira-kira waktunya gimana nih Pak membaginya nih sebagai Ketua DPD terus kurus di bidang pendidikan nih, gimana ngatur waktunya ini Pak? Saya punya moto bahwa saya mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur saya. Dengan moto saya itu saya mengatur waktu, saya bisa porsi disiplin waktu yang ada dalam satu hari satu malam, sehingga tidak ada yang terabaikan. Jadi semua bisa berjalan bersamaan. Alhamdulillah bisa. Ya, tinggal kita jam sekian. Termasuk saya ketua PMI dan Dewan Pendidikan, dan masih banyak amanah-amanah dari teman-teman yang sampai saat ini masih saya emban. Tetapi kalau sudah berakhir seperti beberapa organisasi saya diamanati, saya minta dudukkan aja saya di pembina, dudukkan aja di penasehat, atau tidak masuk di dalam struktur yang harus beraktivitas setiap saat. Ditambah dengan faktor usia juga harus menjadi hal yang harus menjadi pertimbangan saya. Jadi ini termasuk luar biasa ya teman-teman cerdas, di usia beliau masih bisa memanage Pak ya, mengimbangi kegiatan partai. Nah, dengan kegiatan di luar daripada partai. Nah sekarang saya ingin melihat Pak, apa sebenarnya pandangan Nasdem nih Pak. Kalau kita bicara partai tadi tentunya tidak lepas dari pelaksanaan pemilu dan pilkada yang barusan 2 tahun yang lalu kita laksanakan Pak ya. Baik itu pileg, pilpres maupun pilkada. Ini bagaimana Partai Nasdem melihat pelaksanaan pesta demokrasi tersebut yang barusan beberapa tahun lalu yang telah kita laksanakan? Menurut pandangan Nasdem, pileg tahun 2019 itu sudah berjalan sesuai dengan regulasi yang diterapkan secara nasional ataupun secara daerah, sudah berjalan dengan baik, lancar, aman, sukses dan damai, dan menghasilkan wakil-wakil rakyat yang sekarang sudah duduk di lembaga-lembaga legislatif di daerah. Kemudian menyangkut dengan pilkada,
tahun 2020 baru yang lalu, saya melihat itu sangat-sangat demokratis karena diikuti lebih daripada satu pasangan calon. Dan tentunya soal menang dan kalah itu lumrah di dalam berdemokrasi. Begitu selesai pilkada atau pemilihan kepala daerah, yang menang harus mensyukuri, yang kalah harus mensupport yang menang. Kita satu kembali dalam membangun dan menatap Kabupaten Bulungan yang lebih baik, maju dan sejahtera. Ya, jadi intinya setelah pilkada kemarinnya mencair lagi ya Pak Haji ya. Harus mencair. Jadi nggak ada lagi konflik-konflik, nggak ada lagi yang saling mengompori. Jadi teman-teman pemilih cerdas, artinya ini juga patut kita contohi begitu. Artinya pada saat berkompetisi ya kita berkompetisi, gitu. Pada saat selesai ya kita kembali. Betul. Untuk menjaga silaturahmi. Betul. Jadi cukup menarik yang disampaikan Pak Haji Rashid. Nah sekarang bagaimana Partai Nasdem melihat pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan pada saat ini Pak? Seperti apa? Jujur dari Partai Nasdem melihat pembangunan, saya mencoba mundur beberapa tahun ke belakang. Boleh. Saya mengambil dari periode Bapak Dr. Andes Budiman Arifin. Kebetulan beliau itu memimpin Bulungan 2005 sampai 2010. Kemudian beliau terpilih untuk periode kedua kalinya 2010-2015. Saya melihat geliat pembangunan pada saat beliau itu ya cukup maju, cukup signifikan, cukup mendapat kepedulian kita yang ada di kampung atau di daerah, dan terutama sekali karena saya juga salah satu penggiat pendidikan, saya melihat periodenya Pak Budiman itu punya komitmen yang luar biasa bahwa di desa-desa tidak ada lagi anak-anak kita, tidak ada lagi desa yang tidak punya bidan dan perawat, dan itu dilakukan oleh Pak Budiman dengan memberikan anggaran yang sangat fantastis menurut saya, sampai di atas 10 miliar, dan betul-betul diberikan bantuan pendidikan atau beasiswa kepada anak-anak putra-putri Bulungan yang mau melanjutkan pendidikan, dan itu banyak berhasil. Saat ini sudah kita bisa lihat hasilnya bahwa setiap desa, kecamatan itu pasti ada bidan, pasti ada perawat, pasti ada sarjana. Kalau dulu itu sebelumnya ya masih bisa sangat sulit kita temui anak-anak kita yang berpendidikan bidan, kemudian perawat, apalagi sarjana luar biasa. Kemudian saya mencoba melangkah ke 2015-2020 periode almarhum Pak Sujati. Memang agak turun kegiatan-kegiatan pembangunan ataupun sektor-sektor pembinaan di Kabupaten Bulungan. Jika boleh saya katakan dari kacamata Nasdem, memang ini menurun kegiatan-kegiatan dan porsi-porsi pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya merupakan wewenang Kabupaten Bulungan yang harus menyentuh pembangunan infrastruktur, walaupun juga menjadi prioritas peningkatan sumber daya manusia. Di zamannya Pak Sujati almarhum, hampir tidak tersedia anggaran untuk anak-anak kita, putra-putri kita untuk melanjutkan pendidikan atau untuk bantuan beasiswa. Nah, mudah-mudahan dengan periode hasil pilkada 2000 dan 2024 ini, karena tidak sampai 5 tahun, Pak Sarwani dengan Pak Ingkong itu betul-betul sesuai dengan visi misinya bahwa prioritas pertama adalah peningkatan SDM. Ya, salah satu sektor peningkatan SDM adalah memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi putra-putri Kabupaten Bulungan dalam menuntut ilmu, dalam menuntut pendidikan lebih tinggi. Tentunya tidak saja slogan menuntut ilmu, harus dibarengi, disiapkan anggaran-anggaran yang memadai sehingga mereka mendapatkan kesempatan, mendapatkan dorongan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Masyarakat Kabupaten Bulungan itu tidak banyak menuntut, dia cuma menginginkan kondisi-kondisi perhatian pemerintah Bulungan sama dengan periode-periode Pak Budiman dengan Pak Li. Bukan bermaksud kita membanding-banding, tapi itu kenyataan dari kacamata Nasdem. Saya berharap Pak Bupati, Pak Sarwani, dan Pak Ingkong mendengar ini agar betul-betul
prioritas SDM, prioritas pembangunan di tingkat pendidikan diperhatikan. Kalau tahun kemarin karena baru belum ada anggaran untuk Dewan Pendidikan, belum ada anggaran untuk porsi anak-anak kita harapkan tahun 2022 dan seterusnya itu diberikan porsi untuk peningkatan SDM di sektor pendidikan di Kabupaten Bulungan. Jadi, ini menarik begitu tadi yang disampaikan Partai Nasdem. Kan tentunya kalau kita lihat di zamannya Budiman Arifin, terus periode ke almarhumnya Pak Sujati dan ke kepala daerah baru ini, Kepala Saurni, kan tentu ada beberapa tantangan-tantangannya yang menjadi berbeda Pak ya, begitu. Apalagi di setengah pandemi COVID ini. Nah, di tengah pandemi COVID ini, bagaimana kira-kira solusinya? Nasdem itu memberikan pandangannya. Kalau ini kan juga tadi harapan Nasdem, saya ingin berjaya kembali begitu tadi Pak. Tadi tentunya harapan masyarakat Kabupaten Bulungan maupun teman-teman milih cerdas juga mau seperti itu. Nah, ini kan di tengah pandemi COVID, bahkan jangankan saja pemerintah begitu, mungkin partai-partai saja juga sekarang kan banyak bergerak ini Pak ke masyarakat. Nih gimana Partai Nasdem kira-kira refleksinya atau pemikiran sumbangsinya seperti apa nih? Jadi kita pahami sejak tanggal bulan Maret 2020 itu kita kena suatu bencana yang luar biasa. COVID pandemi itu ya? COVID pandemi awal-awal corona gitu. Maret tahun 2020 sampai dengan saat ini masih tetap melandai, tapi sudah mulai agak bebas dibanding dengan awal-awal 2000. Praktis 2021 kita tidak bisa berkegiatan, semua kegiatan-kegiatan masyarakat dibatasi. Nah, menyangkut dengan angka terkait itu, porsi itu anggaran COVID itu sudah ada posnya dari APBN yang diteruskan ke APBD provinsi, APBD kabupaten. Sehingga ini yang pemerintah daerah tinggal melaksanakan aja. Ya, ini perlu diporsikan. Jangan mengganggu pos-pos yang memang urgent, yang merupakan kebutuhan masyarakat harus tetap menjadi prioritas juga. Bukan berarti kita tidak memperhatikan COVID atau pandemi corona itu tetap. Apalagi kan ada pos-pos, ada toh kalau misalnya ada pengurangan defisit anggaran harus dipilah. Pos mana yang bisa kita kurangi? Ada pos perjalanan dinas, ada pos barang, ada pos jasa. Tapi yang menyentuh dengan masyarakat harus tetap menjadi prioritas. Itu pandangan-pandangan Nasdem. Mudah-mudahan dengan melandainya corona ini 2022 ya kembali kegiatan-kegiatan itu normal dan tidak menjadi alasan klasik bahwa ini corona, bahwa ini itu dan sebagainya. Itu tidak bisa, karena kadang-kadang kita latah, kita selalu menjadikan alasan klasik, hanya mencari pembenaran. Sebenarnya seorang pemimpin tidak boleh seperti itu. Yang prioritas untuk masyarakat tetap kita menjadikan prioritas. Ya, jadi itu menarik ya apa ide pandangannya Partai Nasdem. Nah, sekarang kita akan berbicara terkait dengan pemilu 2024 Pak. Nah, tentunya yang ingin teman-teman pemilih cerdas ketahui gitu, apa sebenarnya strategi Partai Nasdem ini, apalagi Pak Haji Rashid ini selaku Ketua DPD Nasdem Kabupaten Bulungan pada khususnya, ini mempersiapkan apa nih strategi partai menghadapi pemilu 2024? Kami tidak saja menghadapi 2024, setiap kegiatan kami lakukan kegiatan-kegiatan yang menyentuh ke masyarakat. Namun kami juga akui bahwa anggaran untuk partai politik hanya berharap dari anggaran yang diberikan pemerintah daerah. Kalau kita berharap seperti itu, nyewa sekretariat aja tidak cukup. Tidak cukup. Ya, tapi kami masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang menyentuh masyarakat. Adakan kita tanam massal, kemudian menyentuh bagi masyarakat yang mungkin ingin melanjutkan pendidikan ke sekolah atau ke tingkat tinggi, kita coba sentuh walaupun tidak sepenuhnya, karena ini merupakan kebutuhan yang mendasar masyarakat. Kalau kita lakukan ini, saya yakin masyarakat itu tidak terlalu banyak menuntut. Ditambah lagi kalau pihak pemerintah mencoba membackup atau mendukung kegiatan-kegiatan infrastruktur. Masyarakat itu cuma infrastruktur jalan, kemudian pendidikan, kemudian air bersih, kesehatan. Itu aja. Kalau itu sudah dipenuhi, pemerintah itu tinggal mengontrol, memonitoring hal-hal yang menyangkut kebutuhan dasar. Saya menganggap itu kebutuhan dasar masyarakat. Coba perbaiki jalannya, beri kesempatan untuk sekolah, perbaiki kesehatannya, perbaiki air minumnya,
kemudian listriknya. Saya pikir 5 hal ini yang merupakan kebutuhan dasar. Masyarakat itu tidak banyak, begini, malah justru masyarakat memberikan kontribusi yang baik untuk kemajuan dan perkembangan pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan. Ya, berarti salah satu strateginya Partai Nasdem sendiri tentunya ingin berbaur dengan masyarakat. Siap. Salah satu programnya. Iya, siap. Ya, terus bagaimana dengan pemilu 2024? Tentunya akan ada pertarungan di Pilpres dan tentunya di Pileg, Pak. Nah, ini bagaimana Partai Nasdem mempersiapkan orang-orangnya akan didudukan untuk di legislatif ini seperti apa? Apakah Nasdem sekarang membuka pendaftaran atau apa, Pak, sekarang mungkin? Jadi setiap kita menghadapi momen-momen besar seperti Pileg atau Pilpres, selalu kita membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat Kabupaten Bulungan. Nah, dengan demikian kita juga sangat memahami bahwa dengan banyaknya partai, masyarakat itu ya mudah sekali untuk masuk partai ini. Akan datang partai-partai baru, ini kan juga menjadi kompetisi kan bagi Partai Nasdem sendiri, ini seperti apa? Gitu? Ya, kalau partai-partai baru seperti ada Gelora, seperti ada yang lainnya, saya melihat ini adalah teman semua dalam kita berjuang. Dan selama saya menjadi ketua Partai Nasdem, saya selalu mensosialisasikan bagaimana mereka mencintai partai. Kalau mereka tidak suka dengan Partai Nasdem, suka yang lain, kita tidak pernah ada unsur-unsur maksa atau unsur provokasi atau unsur intimidasi untuk memilih Partai Nasdem. Dan dalam menyiapkan untuk Pileg, kita betul-betul membuka pendaftaran, menseleksi figur-figur yang memang punya ketokohan, yang memang punya panutan, yang memang juga punya SDM, dan yang berikut juga punya kemampuan ekonomi menengah ke atas. Sebab jujur, tidak sama lagi zaman Orde Baru kita. Kalau dengan sekarang era keterbukaan, apa-apa itu ya harus terbuka, ya. Begitu pula kita dilakukan rekrutmen para calon-calon legislatif ataupun mungkin calon-calon yang kita persiapkan untuk berkompetisi di Pilkada tahun 2004 itu betul-betul kita seleksi. Dan suatu hal yang kita harus syukuri di Nasdem itu, sejak saya jadi ketua Partai Nasdem dan sejak saya tahu Partai Nasdem itu tidak mengenal namanya ada store menyetor atau bayar-bayar, atau istilahnya itu Nasdem tanpa mahar. Dan itu kita dengungkan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi suatu daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk masuk di Partai Nasdem. Dan bahkan kalau misalnya mereka itu sudah direkrut, kita lakukan pengkaderan. Walaupun kembali lagi karena masyarakat pemilih sekarang ini cerdas. Ya, sudah mulai paham lah mereka. Paham. Ya, paham, mohon maaf, bahasa-bahasa yang sering terlontar wani piro. Nah, itu yang sering sebenarnya tidak tepatlah saya utarakan, tapi itu fakta. Ya, kadang-kala itu juga menjadi halangan masyarakat untuk bergabung di menjadi caleg dan sebagainya, kan itu juga. Iya. Bahasa-bahasa seperti bahasa seperti itu. Kalau di Nasdem, sejak saya jadi ketua Partai Nasdem Bulungan, itu justru saya memfasilitasi apa-apa yang merupakan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam proses pencalonan atau dalam proses rekrutmen anggota Partai Nasdem di Kabupaten Bulungan. Kalau misalnya ada suara-suara bahwa begini-begini, itu saya bisa counter, bisa saya diketemukan bahwa betul-betul kita itu membiayai. Jadi terbuka ya? Terbuka sekali. Dan di Nasdem itu tidak hanya kelompok-kelompok tertentu, siapa saja boleh. Tapi yang jelas adalah SDM-nya yang utama, kemampuannya, loyalitasnya, ketokohannya, dan yang berikut dari segi ekonomi minimal menengah ke atas. Sebab ya perlu biaya kita dalam berpartai, bukan berarti bayar partai. Kalau Nasdem itu sudah terkenal slogannya tanpa mahar. Masuk di Nasdem tanpa biaya apapun. Jadi, kita akan fasilitasi. Menarik begitu. Nah, juga kan ada isu yang berkembang terkait loncat-loncatan partai ini menjelang pemilu 2024. Ini kan akan ada beberapa calon-calon caleg gitu, Pak ya. Ya mungkin sudah memenuhi periodisasinya itu.
kemungkinan loncat-loncat untuk supaya bisa. Nah ini gimana nih Nasdem melihat ini fenomenal ini? Jadi setelah reformasi dibuka, semua orang asal memenuhi syarat formal minimal pendidikan SLTA. Jadi tidak asing lagi tahun tadi atau bulan tadi di partai ini, kemudian bulan berikut di partai ini dan seterusnya. Ya kembali lagi mungkin di partai yang ditinggalkan itu ada yang tidak sesuai platform dia, jadi dia pindah, apalagi dengan mudah pindah partai 1A, B, C dan seterusnya. Dan saya yakin ini terus berlangsung selama partai ini tidak dibatasi, tetap diberikan ruang untuk membentuk partai baru, untuk berkompetisi dengan partai-partai lama itu. Pasti selalu seperti itu, karena semua orang itu kok bisa, saya nggak bisa ya. Nah, tetapi kan harusnya introspeksi diri ke masing-masing. Mampukah saya mengembang? Bahwa duduk di legislatif itu bukan hanya datang, duduk, dengar, ya nggak tahu lanjutannya itu apalagi yang biasa diistilahkan nerima gaji itu aja. Datang duduk diam pulang gitu. Duit, ya kan? Tapi ya itu yang saya tidak. Tapi itu kan harus introspeksi dulu. Mampukah saya memperjuangkan masyarakat kalau nanti saya terpilih? Saya di situ. Sebab kita pasti diminta pertanggungjawaban kita. Karena hanya amanahnya mungkin kalau dicaleg kan 5 tahun aja. Iya, 5 tahun. Dan kita harus mengukur diri. Dan kami itu di dalam menyeleksi calon ya selalu saya katakan, ya jangan berpikir bahwa nanti kalau terpilih jadi anggota DPR itu hanya ogah-ogahan atau mendapatkan mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan. Tidak, kita harus berkomitmen memperjuangkan masyarakat yang memilih kita. Apa kebutuhan mereka? Kita harus bicara, kita harus ketengahkan dengan konsep-konsep yang jelas dalam membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Karena visi misi sesuai dengan visi misi dan program-program partai tentunya. Iya, betul sekali. Jangan sampai bahasa orang yang orang kampung model-model ya diri sendiri tidak bisa diperjuangkan, apalagi kalau masyarakat yang diwakili. Gimana kita punya wakil kalau seperti ini? Fenomenal yang banyak terjadi. Jadi tadi yang disampaikan Pak Haji Rashid cukup menarik selaku Ketua DPD Nasdem. Nah sekarang kalau tadi sudah kita berbicara tentang pemilu 2024, sudah tadi Bapak Haji paparkan tentang strategi partai tadi. Nah sekarang targetnya seperti apa nih Pak? Jadi dari waktu ke waktu memang kita diminta bagian pemenangan pemilu DPP. Nah setiap saat kita membuat kirkah. Banyak hal yang harus kita pertama kondisi pemilih masyarakat secara umum, kemudian kita melihat figur-figur dari partai lain. Ini juga menjadi hal yang harus kita sandingkan. Kira-kira kalau si A dengan si B di daerah ini apakah unggul, bisa dijual apa tidak? Bisa dijual, kemudian yang dijual oleh partai lain si B ternyata unggul, ya kita harus pasang calon dari kita yang bisa menyamai calon-calon yang diusulkan oleh partai lain itu. Dalam segala hal dia harus lebih unggul dibanding dengan calon-calon yang ditawarkan atau dicalonkan oleh partai lain. Menarik. Jadi kalau targetnya nih gimana Nasdem? Kalau di DPRD sekarang Nasdem mendapat berapa kursi? Dapat 2 kursi. 2 kursi ya? Iya. Nah, berarti kalau di eksekutif, kalau Nasdem ini di eksekutif seperti apa Pak? Saat ini menjadi pengusung ya kemarinnya. Tidak masuk ya? Karena di calon lain kemarin Najamuddin kemarin yang dicalonkan. Berarti targetnya 2024 ini berapa kursi Pak Haji? Jadi kami mentargetkan yang logis saja berdasarkan hasil pemetaan dan perkiraan, yaitu kami targetkan 4 kursi ya. Di dapil 1 kalau dapilnya masih tetap itu 2 kursi, dapil 2 1 kursi, dapil 3 ya bisa 1,5 atau bisa juga 1. Itu yang ada sekarang ada 2 kursi, itu dapil 1 1 kursi, dapil 3 1 kursi, dapil 2 itu kalah sedikit, kalah nggak sampai 100-an suara kalah ya, tapi itu yang realitanya. Kita harus menghargai siapa yang menang. Nah, jadi kalau dari segi suara Partai Nasdem Kabupaten Bulungan menempati urutan ke-5
jumlah perolehan suaranya. Suaranya. Ya, walaupun di dalam perolehan kursi hanya memperoleh dua kursi itu. Berarti ke depan Nasdem ini Empat kursi. 4 kursi. Kalau di eksekutif bagaimana, Pak? Ya, selalu kita berpartisipasi. 2015 itu kami usung dari Nasdem Oni Afrianur yang mantan Dandim sama Pak Najamuddin. Kita kalah. Ya, yang menang waktu itu adalah Pak Sujati dengan Pak Ingkong. Ya, kita harus dukung. Kemudian 2024 ini kita usung Najamuddin sama Dr. Arif. Ya, kita juga kalah. Kita harus legowo. Yang menang adalah Pak Sarwani dengan Pak Ingkong. Dan kondisi. Nah, 2024 Nasdem pasti akan berpartisipasi. Nah, untuk itu mulai dari sekarang kita coba menginventaris, menyasar tokoh-tokoh, tidak mesti bahwa harus dari Nasdem. Oh gitu. Berarti di luar Nasdem bisa juga bisa diusung. Bisa. Terbukti bahwa saya ketua Partai Nasdem. Ya, saya tidak pernah maju untuk jadi bupati atau wakil bupati, tapi saya berikan porsi lain, berikan Pak Oni. Pak Oni itu pensiun dini dari Dandim Bulungan, bukan orang partai ya? Ya, bukan orang partai. Nah, kemudian Pak Haji, bisa dimasukkan izin. Jadi itu Nasdem tidak berpikir eksklusif atau berpikir hanya untuk Nasdem. Hanya untuk Nasdem. Berpikir bagaimana mencari pemimpin Bulungan yang terbaik daripada yang baik-baik. Ya. Jadi tidak mesti saya, makanya saya tidak pernah memposisikan harus kader Nasdem. Tidak mesti kader Nasdem. Itulah hebatnya di Nasdem. Dan yang berikut di Nasdem itu tanpa mahar. Asal memenuhi kualifikasi, dia tokoh, dia panutan, dia bisa mengayomi masyarakat Kabupaten Bulungan, dan yang berikut punya perjanjian bahwa betul-betul ingin membangun masyarakat atau Kabupaten Bulungan lebih maju dan lebih sejahtera ke depannya. Tidak mesti. Ya, kalau misalnya dia PNS, asal dia mau mengundurkan diri karena syarat. Tentara begitu seperti Pak Oni, kemudian polisi juga begitu. Tidak mesti. Jadi jangan pernah takut merapat ke Nasdem, karena Nasdem tidak punya cara mendorong kadernya bahwa harus dari dia, tidak. Orang luar kita buka kesempatan yang sama. Dan kalau misalnya kita seleksi atau kita sampaikan ke DPP, kita paparkan ini yang dimiliki ini, CP-nya ini, kemudian datanya ini, kemudian keunggulannya. Kalau ini diusung, ya pasti kita punya peluang untuk menang. Jadi menarik teman-teman pemimpin cerdas. Nah sekarang begini Pak Haji, tadi sudah kita bicara tentang melihat pelaksanaan pemilu dan pilkada, bicara pembangunan, bicara strategi dan target. Nah, bagaimana pandangannya Partai Nasdem terhadap lembaga KPU sendiri? Nah, ini saran dan kritiknya seperti apa saran? Saya berharap kepada pemerintah Kabupaten Bulungan, suka dengan tidak suka, ini adalah asetnya pemerintah Kabupaten Bulungan. Ini dulu bukan kantor KPU, dipinjamkan. Dipinjamkan dulu. Ya, dipinjamkan sampai kondisi saat ini bukan semakin baik kantor KPU itu. Ya. Dan saya berharap bahwa pemerintahan yang saat ini Pak Sarwan dengan Pak Ingkong buatlah suatu monumental. Ya. Kemudian seperti Pak Buniman ada gornya, ada bangunan-bangunan monumentalnya. Ya ini kesempatan Pak Sarwan dengan Pak Ingkon membuat bangunan monumental, bukan juga di bawah orang KPU. Betul. Paling tidak 1 periode udah ganti. Dan tetap merupakan aset Kabupaten Bulungan. Sangat saya berharap mudah-mudahan Pak Bupati, Pak Sarwani, kemudian Pak Ingkong, Wakil Bupati mendengar bahwa kantor KPU ini sudah tidak layak. Harus ditinjau kembali dan harus ditingkatkan. Ya, karena disinilah tempat menggodok pemimpin-pemimpin yang akan tampil 5 tahun ke depannya di Kabupaten Bulungan ini. Kalau kondisinya begini, apalagi juga tidak didukung dengan sumber daya manusia yang mumpuni, ya, bagaimana kita mengharapkan hasil pilkada yang maksimal itu?
Jadi sangat saya berharap dengan Pak Sarwani, Pak Bupati, kemudian Pak Ingkong, Wakil Bupati, ini harus segera direnovasi. Soal bagaimana tekniknya pemerintah lebih tahu kan. Ya tidak mesti bahwa anggaran semenunya dicurahkan, diperuntukkan ke KPU. Bisa aja kan ada yang disebut dengan purpunan siring, mendahului anggaran, mendahului ini, mendahului ini. Carilah orang-orang bulungan yang mau membangun. KPU juga tidak minta yang berlebih-lebihan, tapi yang lumrah lah. Karena KPU ini sejajar dengan bupati, Betul. ya, dengan instansi-instansi yang ada pada tingkat kabupaten atau Porkopindah Kabupaten Bulungan sejajar. Jangan hanya kita lirik KPU ini kalau menjelang pilkada, menjelang pileg, harus kita ini di sini. Dan hampir semuanya yang terpilih memimpin Bulungan pernah menginjak di sini dan melihat kondisi itu. Betul. Ya, melihat kondisi itu, ini menjadi perhatian kita semua. Nah, karena itu adalah domainnya eksekutif yang sekarang Pak Sarwani dengan Pak Ingko, ya tolonglah diperhatikan. Masa kantor KPU begini dan seterusnya kan? Ya, saya pikir itu. Terima kasih Pak Bupati, Wakil Bupati kalau saya ngeritik terlalu tajam ini. Tapi ini bukan pribadinya AR Rasyid. Ini adalah kacamata Partai Nasdem. Betul. Ya. Jadi menarik begitu. Semoga jadi bisa terkabulkan yang disampaikan oleh Pak Haji tadi. Nah, teman-teman Pilih Cerdas, saya kira untuk diskusi kita hari ini, ngobrol kita hari ini kita akhiri. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Jangan lupa nanti di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Haji atas waktunya. Sama-sama. Sampai jumpa.